Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ayuhal hadirun wal hadirat jamaah musalla Syah Fitri. Namanya Syah Fitri, mungkin Syahrul Fitri. Syahrun maknanya bulan, Fitri bulan Fitri, yakni bulan Syawal. Nah, tapi mungkin yang lebih tepat ini nama orang, yakni yang berwakaf tanah. Begitu kah Pak Khairul? Wajar. Adakah sidin orangnya? Pak Syah Fitrinya adakah? Ada. Kalau ada ulun hendak mau mengucapkan tahniyah, ucapan selamat. Kalau takziah itu ucapan berbelasungkawa. Tahniyah bahwa beliau telah terpilih satu dari hamba-hamba Allah yang insya Allah nanti akan masuk surga melalui babus sodaqoh, pintu sedekah. Nanti di surga itu ada 8 pintu, Pak. Salah satu pintu surga itu namanya babus sodaqoh. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang rajin bersedekah, termasuk mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid atau musala ini. Insya Allah Allah izinkan masuk pintu khusus namanya babus sodaqoh. Termasuk pian, ulun tahu persis. Ini dulu asalnya rumah, karena kebetulan istri ulun langganan di seberang, Pak. Periksa gigi. Ulun melihat betul perkembangan musala ini. Dari asalnya rumah, lalu ada pelang tulisan akan dibangun musala di sini, sampai akhirnya jadi musala yang megah, indah. Dari luar sudah nampak indah, desainnya ini, ya arsiteknya, desainnya ini luar biasa. Sekaligus kita memuji kebesaran Allah Ta'ala, karena ujar Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Allah maka ceritakanlah. Ini nikmat Allah. Kita bisa membangun rumah Allah di atas tanah yang asalnya rumah. Kemudian ulun juga mendapat kabar dari Bapak Khairul bahwa musalla kita ini musalla Muhammadi NU. Jadi artinya ini mudah-mudahan musalla yang mewujudkan ukhuwah Islamiyah, yakni perkara-perkara furu'iyah di musala ini tasamuh, kita saling toleran. Tidak ada yang persoalkan persoalan-persoalan yang sifatnya furu'iyah, yang dalam fikih disebut istilah ikhtilaf. Masalah bekunut, kada bekunut itu ikhtilaf. Yang tidak ada ikhtilaf adalah yang kada sembahyang subuh. Jadi kalau ulun betakon lan Pak Khairul di musala kita itu bekunut kada Pak? Jarsidin bekunut. Bismillah ulun bekunut. Tapi bila ulun menjadi makmum di Masjid Muhammadiyah, ulun mempati baik kada bekunut. Karena kalau orang tahu ilmunya, ternyata meskipun imam itu kada bekunut, kita bisa bekunut meskipun sejenak. Jadi kalau kunut biasa tadi kan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, amun sorangan. Amun jadi imam diubah sedikit, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Kata Nabi kalau jadi imam subuh dia berkunut, bacaannya Allahumma hdini fiman hadait, khianat dia. Jadi kalau ada imam berkunut, baca kunut, tapi Allahumma hdini kadainya ganti menjadi Allahumma hdina, ni itu artinya ulun, saya.
Kalau istilah nahwunya ya'ul mutakallim. Tidak dia ganti dengan Allahumma hdina khianat. Kalau Allahumma hdina itu nahnu, kami, na'ul mutakallim. Istilah nahwunya. Dia tidak ganti, Pak, khianat. Kenapa disebut khianat? Karena inya berdoa hanya gasan inya seorang. Allahumma hdini, ya Allah tunjuki ulun, tunjuki saya. Allahumma hdini fi man hadait, seperti orang-orang yang kau telah berikan petunjuk. Nah yang lain mengaminkan, amin. Artinya istajib doa'ana, kabulkan ya Allah. Gasan siapa? Gasan yang berdoa. Adapun yang mengaminkan tidak dapat. Makanya harus diubah menjadi Allahumma hdina fi man hadait, supaya apa? Semua dapat. Nah meskipun nanti kalau fikih kunut ini sedikit malah menyinggung fikih kunut ini. Ketika imam membaca Allahumma hdina fi man hadait, pian tetap juga membaca Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kalau yang di situ imam makmum maksudun makmum diam, di situ makmum diam. Ketika imam membaca Allahumma hdina fi man hadait, makmum diam. Nah, ketika imam diam, yang ada berdiam setemat, Pak, pas kunut. Nah, hanya kita membaca. Gitu. Jadi masalah kunut tidak kunut ini khilafiyah. Kenapa sampai terjadi khilafiyah? Nanti kita ungkap, nanti kita ulas. Tapi intinya mari dalam hal perkara-perkara khilafiyah, karena ujar Pak Khairul Haji Khairul juga ngaran langgarnya langgar Muhammadi NU. Nah mudah-mudahan perkara-perkara khilafiyah itu kita bisa tasamuh, kita bisa toleran. Karena memang benar di dalam Islam ini banyak perkara yang khilafiyah, nanti kita ulas. Tapi juga banyak yang tidak khilaf, perkara-perkara usul yang kita itu tidak khilaf, bahwa Tuhan kita Allah Ta'ala kita tidak ada khilaf. Kitab kita, kitab Al-Quranul Karim tidak ada khilaf, bahwa kiblat kita adalah Ka'bah di Makkah itu tidak ada khilaf. Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada khilaf. Jadi ketika Ahmad Musaddiq dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah mengaku sebagai Rasul, MUI sudah langsung fatwakan itu kelompok terlarang. Nabinya nabi palsu. Ini Indonesia ini, Pak, ada yang ngaku Nabi Muhammad, ada yang ngaku Jibril. Jibrilnya bebinian. Siapa ngarannya? Lia Eden. Sekalinya ketemu di penjara, Pak, sama-sama di penjara. Begitu di penjara, Lia Eden ditanya, kenal nggak siapa nabimu? Nggak kenal. Kenal nggak sama Ahmad Musaddiq? Nggak kenal. Ahmad Musaddiq kenal nggak dengan malaikat Jibril? Nggak kenal. Loh kok bisa, Pak? Padahal malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Siapa yang menerima wahyu? Nabi dan Rasul. Nabinya kada kenal lawan Jibril. Jibrilnya kada kenal lawan nabinya. Nah kan aneh, Pak. Ketahuannya di penjara bahwa itu Jibril palsu, Nabi palsu. Kita sepakat tidak ada khilaf. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab kita Al-Qur'an 6.000 ayat lebih di dalamnya, dan itu mutawatir, tidak ada khilaf kita tentang bacaan-bacaan Al-Qur'an. Ada sedikit, tapi itu sama-sama mutawatir. Misalkan ketika membaca Al-Fatihah, apakah dibaca Maliki Yaumiddin ataukah dibaca pendek Maliki Yaumiddin? Itu khilaf. Ada khilaf. Tapi khilafnya sama-sama mutawatir, sama-sama benar, sama-sama kita akui. Tapi secara umum Al-Qur'anul Karim tidak ada khilaf di dalamnya. Jadi di agama kita ini memang harus kita akui ada perkara-perkara yang khilafiyah, tapi banyak juga perkara yang itu kita muttafaq alaih, istilahnya sepakat, tidak ada khilafiyah. Nah hadirin yang ulun muliakan, kita penting tasamuh dalam perkara khilafiyah ini. Kenapa? Karena Pak, Bu, sampai kapanpun yang namanya khilafiyah itu tidak akan pernah ada akhirnya, tidak akan pernah ada habisnya. Wallahi demi Allah, sampai hari kiamat khilafiyah itu tidak akan pernah ada habisnya. Kada ada ketuntungan jarang banjar tuh. Kenapa maka bisa begitu? Karena yang namanya khilafiyah itu sudah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak sahibus syariah Nabi Muhammad ini menyampaikan risalah Islam, khilafiyah ini sudah terjadi, Pak.
Padahal Nabi ada. Dan Nabi mentoleransi perbedaan itu. Pian perlu buktinya, ulun tunjukkan. Ada hadis riwayat Imam Bukhari, sahih, dalam Sahihul Jami' lil Bukhari. Nabi mengutus sejumlah sahabat untuk membalas perlakuan jahat satu komunitas Yahudi namanya Bani Quraidah. Karena dia sekongkol menyerang Madinah kala itu. Apa ujar Nabi terhadap sekelompok sahabat ini? Nabi berpesan. Di antara pesan Nabi, "Fala tusalliyannal asra ahadukum illa bi Bani Quraidah." Ujar Nabi, jangan kalian salat kecuali di kampungnya Bani Quraidah. Kampungnya Yahudi tadi, Pak. Dah, ini pesan Nabi. Rupanya para sahabat terbagi menjadi dua kelompok memahami hadis Nabi ini. Kelompok pertama memahami letterlek, tekstual hadis, apa adanya dari pesan Nabi. Maksudnya apa? Menurut kelompok pertama ini, yang dimaksud Nabi itu kita tuh jangan sholat asar kecuali bila sudah sampai di kampung Bani Quraidah. Apapun yang terjadi, kita sholatnya di kampung Bani Quraidah. Ini letterlek, Pak. Kelompok kedua itu memahami dengan makna inti dari hadis itu. Ujar mereka, kalau sudah masuk waktu sholat asar, meskipun belum sampai di kampung Bani Quraidah, kita tegakkan sholat asar. Kenapa? Karena Allah sendiri menyatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat itu adalah kewajiban dari Allah untuk orang-orang beriman yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Jadi akhirnya apa yang terjadi, Pak? Kelompok pertama terlambat melaksanakan sholat asar. Sholat asarnya dikerjakan di waktu sholat isya. Kenapa? Karena sampai di Bani Quraidah di waktu sholat isya. Kenapa bisa begitu? Karena mengikuti tekstual hadis Nabi. Kelompok kedua masuk sholat asar, di tengah perjalanan singgah setumat. Jadi kada sembahyang di jalan, Pak. Sembahyang di jalan dirujuk orang. Singgah setumat di musola Syah Fitri, sholat asar di sana. Ini kelompok kedua, Pak. Akhirnya datang dua kelompok ini setelah menyelesaikan misi di kampung Bani Quraidah. Diceritakan kepada Nabi SAW, diam sidin, Pak. Diam itu kalau dalam ilmu usul fikih itu disebut takrir, persetujuan Nabi. Jadi diam Nabi itu ada hukumnya, Pak. Namun kita diam itu bisa banyak hutang tuh, memikirkan hutang. Tak ungut sidin memikirkan hutang. Nah, sidin itu diam, Nabi diam itu maknanya takrir, persetujuan. Artinya apa? Nabi mendiamkan dan menyetujui adanya kemungkinan perbedaan pendapat, adanya ikhtilaf di para sahabat. Dan kedua-duanya artinya dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Satu, Pak, satu dalil. Kemudian yang kedua, dalam Sunan Abu Dawud, Imam Abu Dawud meriwayatkan satu riwayat. Ada sejumlah sahabat yang saat itu melakukan safar. Kemudian masuk waktu salat. Tidak menemukan air. Akhirnya mereka bertayamum. Jadi secara fikih, Pak, tayamum itu dikerjakan kalau sudah masuk waktu salat. Jadi tidak boleh tayamum sebelum masuk waktunya. Jadi syarat tayamum bidukhulil waqti shalah. Misalkan ini jam 11, PDAM mati, tandon habis, bak habis. Lalu apa yang dikerjakan? Becari dulu. Dalam kitab Al-Mu'tamad bahkan disebut dengan radius sekitar 2 km. Becari. Bila kada dapat sampai masuk waktu zuhur 12:23 Jumat semalam. Masuk waktu zuhur, banyu kada dapat. Telepon sana sini, habis juga banyak. Lalu bertayamum. Nah, itu secara fikih. Karena boleh kita bertayamum sebelum masuk waktu. Bertayamumlah sahabat ini. Ketika mereka selesai tayamum, selesai kemudian sholat, ternyata selesai sholat mereka menemukan air. Waktu sholat masih ada, zuhur tadi misalkan. Jam 2 dapat banyu. Banyu PDAM mengalir. Lalu satu sahabat ini berwudu, mengulang sholatnya,
sehingga dia salat 2 kali. Sahabat yang kedua cukup dengan salat pertama tadi. Lalu datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam pas balik ke Madinah. Datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak panijar, wahai Nabi, kami ini beda pendapat tadi waktu safar. Ujar Nabi, adapun yang salatnya 1 kali sah sudah salatnya. Adapun yang salatnya 2 kali mendapatkan 2 pahala. 1 pahala wajib, 1 pahala sunnah. Artinya apa hadirin? Ketika sahabat jauh dari Nabi, mereka berijtihad. Mereka memikirkan badlul wus'i, berusaha sungguh-sungguh listinbatil ahkami syar'i, untuk menggali hukum syarak. Amun wah ini nyaman pian. WA ya. Ustaz, apa hukumnya ini? Nah, langsung dijawabkan sidin. Atau bertelepon, guru, ini apa hukumnya? Nyaman. Bahari kada kawa apa? Bahari kada kawa kirim WA. Menelpon Nabi kada kawa. Nah, akhirnya para sahabat beristihad. Dan begitu dikonfirmasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Nabi mendiamkannya, dan diam Nabi itu adalah takrir. Nah, tapi yang ngarannya istihad ini ada syarat-syaratnya Bang Pak. Kada sembarang orang bisa beristihad. Seorang yang bisa beristihad namanya mujtahid. Itu pun syar'i. Di zaman Nabi, Nabi pernah mengutus seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal, dikirim ke Yaman. Lalu Nabi bertanya kepada Mu'adz, jadi kebiasaan Nabi Pak, kalau mau mengirim sahabatnya dalam peperangan atau mengirim sebagai qadhi, mengirim sebagai pemungut zakat, Nabi selalu bertanya, Nabi selalu menasihatinya. Kalau istilah orang sekarang itu mungkin fit and proper test, diuji dulu oleh Nabi. Ditanyalah Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, kalau disodori kepada engkau satu persoalan, kaifa taqdi, masalah hukum, bagaimana engkau memutuskan? Mu'adz ini menjawab, aqdi bi kitabillah, ulun akan memutuskan dengan Al-Qur'anul Karim. Lalu Nabi melanjutkan, fa illam tajid, kalau engkau tak dapati dalam Al-Qur'an, kan Qur'an itu Pak khututun aridah, kerangka global. Tidak semua hal itu dijelaskan dalam Al-Qur'an secara rinci. Tolong digarisbawahi Pak, secara rinci. Semua hal ada dalam Quran, tapi global sebagiannya, mujmal. Wa nazzalna ilaika tibyanan likulli syai'in, ujar Allah, dan kami turunkan ilaika kepada engkau Muhammad Quran, Alkitab, tibyanan likulli syai'in, untuk menjelaskan segala sesuatu. Maka apapun insyaallah ada jawabannya dalam Quran. Makanya biasanya tuan guru begayaan, bahkan maulah untuk wade untuk gin ada dalilnya dalam Quran jazidin. Ada jazidin dalilnya. Maulah untuk Pak ya, ada dalilnya. Tapi jangan tanya prosedur membuat wade untuk, kada ada dalam Quran, tapi dalil umum. Biasanya yang dikutip tuh fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, itu dalilnya aja. Betakun lawan orang nang tahu bila kada tahu. Mun hendak maulah wade untuk betakun nang ahli. Nah, itu maksudnya, itu dalil umum. Tibyanan likulli syai'in. Fa illam tajid, ujar Nabi, kalau engkau tidak dapat dalam Quran, kata Mu'adz bin Jabal, aqdi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan memutuskan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Nah, dalam hadis itu ada rinciannya. Di Quran disebutkan aqimus shalah, tegakkan salat, tapi kaifiyatus shalah, tata cara salat kita tidak akan temukan dalam Quran. Salat itu mulai dari takbiratul ihram, lalu membaca Fatihah, ruku, iktidal, sujud dan seterusnya, tidak ditemukan dalam Quran, Pak. Makanya kalau ada orang mengatakan saya tidak temukan ini dalilnya dalam Quran, lihat dulu, siapa tahu ada dalam hadis. Saya tidak temukan dalam Quran, dalam hadis, mungkin ada di ijma' sahabat. Saya tidak temukan dalam Quran, hadis, ijma' sahabat, mungkin ada pada illah syar'iyyah yang bisa diqiyas. Ulama menyebutkan 4 dalil yang muktabar: Al-Qur'anul Karim, sunnah nabawiyah, ijma'us sahabat, dan yang keempat qiyas. Qiyas ini dasarnya ilah syar'iyyah. Itu contoh Pak. Belum tunjukkan kepian contoh. Pas kita salat Jumat nah. Di Quran hanya disebutkan idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 ini disebutkan fas'au ila dzikrillah, segera mengingat Allah. Maksudnya apa? Segera salat Jumat.
wa dzarul bai'. Nah, tinggalkan jual beli. Dalam ayat itu disebutkan wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Berarti bolehlah Ustaz, hari Jumat dosen mengajar, guru mengajar di kelas. Nah, boleh kada? Kan larangannya wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Kekanakan bermainan. Nang tuha bermainan juga, main dom, main catur. Kan yang dilarang wa dzarul bai'. Nah, teks Quran menyebutkan wa dzarul bai', tapi sesungguhnya dalam ayat tadi itu ada illah, Pak. Larangan berjual beli itu kenapa? Karena bisa melalaikan dari fas'au ila dzikrillah. Ilha'u ila fas'au ila dzikrillah, mengabaikan, melalaikan dari mengingat Allah. Jadi lalu dikias oleh para ulama, apapun amal yang bisa melalaikan dari salat Jumat tinggalkan. Maka lalu haram untuk apapun yang digawi, berjual beli ketika khatib berkhutbah itu hukumnya haram. Sah tidak? Sah. Syarat dan rukunnya terpenuhi, tapi haram. Sama tuh kayak Pak, berwudu itu kan ada yang haram kan? Wudu tuh ada yang haram. Wudu apa? Wudu menggunakan banyu gosok, banyu merampas. Sembahyang tuh kan ada yang sembahyang haram, yakni sembahyang di atas tanah gosok. Naudzubillah, misalkan ini tanah gosok itu tanah merampas. Amun orang diambil, mun bahasa Banjarnya itu dikakat, dijadi hak miliknya, padahal lain hak miliknya. Diulah langgar masjid, sembahyang di situ haram gitu, Pak. Gitu. Jadi bahkan ada ibadah yang haram. Sah kada sembahyangnya? Sah, tapi haram. Berjual beli ketika khatib berkhutbah sah tidak? Sah menurut jumhur ulama, tapi hukumnya haram. Itu sepakat para ulama, jual belinya haram. Bahkan Bu, ibunya dah kan berdagang misalkan berisi warung. Pas khatib berkhutbah, haratan khatib berkhutbah, ada lelakian menukar rokok misalkan. Takoni dulu pian. Muslim kada? Muslim. Mukim kada? Mukim. Waras kada? Bakalahian waras ya. Balik kada? Oh, balik. Oh, berarti orang ini wajib sembahyang Jumat. Amunnya kafir kada apa-apa. Makanya takon nih, Muslim kada? Oh, lain aja, diwali kada apa. Boleh, boleh. Tapi kalau dia Muslim, dia balik, dia laki-laki, dia berakal, dia mukim, wajib salat Jumat. Pian menjuali rokok tuh nah. Waktu biar bebinian, tapi yang dijuali ini orang yang wajib salat Jumat, haram jual belinya. Nah, ini penting kalian sampaikan. Ini mohon maaf nih, di masjid biasanya ramai tuh paman berjual pentol, berjual macam-macam. Mun ulun khatibnya apa enak di atas mimbar, ulun tagur di atas mimbar. Karena pas khatib itu siapa yang bisa menagur? Khatib aja. Pernah di satu masjid ulun khutbah, ada jamaah tuh pepanderan, ulun tagur. Karena yang bisa menagur siapa? Khatib. Nang lain kan bisa menagur. Pak Abidin misalkan menagur sebelah orang mahasiswa pepanderan, mahasiswa stikip misalkan, ketahuan sidin, tagur sidin, berdiam itu sidin. Sidin nang tersalah. Kan pesannya jika mengatakan ansit faqat laghauta, gitu kan? Mengatakan berdiam faqat laghauta, jadi lagha sidin. Nah, kembali ke tadi, Pak. Jadi Quran itu dijelaskan oleh hadis, dirinci oleh hadis. Lalu Nabi bertanya, fa illam tajid fi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ujar Muadz bin Jabal, ajtahidu birra'yi wala alu. Saya akan berijtihad wahai Rasulullah. Jika tidak ditemukan secara tekstual dalam Quran, tidak ditemukan secara tekstual dalam hadis, saya akan berijtihad, tapi saya tidak melampaui batas. Wah, ini banyak Pak orang kada bisa berijtihad mengaku berijtihad. Mohon maaf, bahkan sekarang fikih yang sudah mapan pun hendak dibongkar-bongkar. Istilahnya Pak, rekontekstualisasi fikih. Mohon maaf, kebetulan ulun sedang menempuh S3 di ilmu syariah di UIN ya, Antasari. Kalau Pak Abidin ini sudah doktor, sudah doktor sidin. Kalau kada salah sidin pendidikan nilai apalah? Ya Pak. Oh belum Pak. Oh, Pak Roy yang sudah malah Anis sidin tawaduk Pak kan balom je sidin. Sudah. Nah, jadi kita sering tuh Pak yang mendengar ucapan-ucapan yang mengatakan fikih itu harus dibongkar ulang.
waris yang jatah lelakian 2, bebinian 1, ujarnya kada adil. Alasannya apa? Dulu di Jaziratul Arab bebinian itu memang kada dapat warisan, bahkan perempuan terkadang diwariskan. Lalu Islam hadir untuk mendobrak kemapanan sosial, kata mereka. Tapi cara Islam mendobrak itu tadrijan, bertahap. Bagaimana tahapannya? Sedikit demi sedikit. Binian dapat separuh, lakian dapat full. Binian dapat 1, lakian dapat 2. Itu sudah dobrakan luar biasa, ujar bubahannya. Nah sekarang zaman sudah bergeser, lakian dan binian sudah setara. Lelakian begawi, bebinian begawi juga. Jadi kalau bahari itu 1:1 itu sudah cukup. Sekarang ujinya kada cukup. Sekarang itu adilnya 1:1. Kalau perlu bahkan dibalik, lelakian dapat 1, bebinian dapat 2. Karena takana lelakian yang mahuan anak di rumah, bininya yang begawi, ujarnya. Itu terjadi Pak. Di kampus-kampus, mohon maaf, kampus-kampus Islam itu juga dibahas. Nah ini namanya mendobrak kemapanan fikih. Ini bukan ijtihad. Ini mendobrak nas-nas Quran yang sudah qat'i. Karena ujar Allah walidzakari mithlu hadzil unsayain, jelas disebutkan dalam surah An-Nisa. Bagi laki-laki itu dapat 2 bagian, bagi anak perempuan. Itu sudah jelas. Nah, kalau Mu'adz bin Jabal tadi disetujui Nabi karena dia beristihad bersandarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dijapainya Nabi dadanya Mu'adz bin Jabal, lalu ujar Nabi alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, segala puji bagi Allah yang memberikan taufik, kepada utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Mu'adz bin Jabal. Nah, itu ijtihad. Nah, karena itulah Pak, yang namanya ikhtilaf itu mulai zaman Nabi sudah biasa terjadi. Setelah itu zaman sahabat makin banyak terjadi ikhtilaf. Kalau dulu ada ikhtilaf dikembalikan ke Nabi, betakon ke Nabi, ditagur Nabi. Ada juga Pak yang beristihad salah ditagur Nabi, ada juga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya. Jadi dikisahkan sahabat itu safar. Lalu ada sahabat tuha, laki-laki tua, kepalanya luka Pak, bocor, luka. Sekalinya malam bermimpi seden, mimpi basah, harus mandi junub. Betakon lawan sahabat, adakah rukhsah bagiku? Kawakah misalkan mandinya itu nang luka atau kada usah disimbur banyu? Ujar sahabat, tidak ada. La ajidu rukhsatalak, kami tidak temukan rukhsah bagimu. Akhirnya apa yang terjadi? Laki-laki itu mandi Pak, seperti mandi janabah biasa, kepala disimbur, habis itu bagian kanan, bagian kiri, dan seterusnya. Berdoa, nawaitu ghusla li rafil hadasil akbari li jami'il badan lillahi ta'ala. Itu kalau hendak dilafazkan niatnya. Karena rukun mandi itu 2 kan, niat kemudian menghantarkan air ke seluruh badan. Apa yang terjadi Pak? Mungkin karena kena banyu tadi akhirnya infeksi, meninggal orang itu. Datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan. Lalu apa ujar Nabi? Amun kada tahu itu betakun gara-gara fatwa buhanmu nih nah, bahasa Banjarnya bilang meninggal orang ini. Lalu Nabi mengatakan as-su'al syifaul ai, betakun itu obatnya kebodohan. Lalu di Quran disebut fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kalau kalian tidak tahu. Maka nanti dalam masyarakat Islam ada 2 kelompok Pak. Ada kelompok mujtahid, orang yang bisa beristihad. Yang kedua ada kelompok muqallid, orang yang mengikut pendapat mujtahid. Mujtahid ini pun bertingkat-tingkat. Ada yang namanya mujtahid mutlak, artinya dia bisa beristihad langsung dari Quran Sunnah, punya landasan ijtihad berdasarkan kaidah usul fikih yang dia rumuskan. Yang kedua ada mujtahid madhab, dia itu mengikut manhaj ijtihad ulama madhabnya. Misalkan Imam An-Nawawi, Imam As-Suyuti mengikut madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang ketiga ada mujtahid fi mas'alatil wahidah, dia hanya bisa beristihad untuk masalah-masalah tertentu. Nah yang kedua ada kelompok masyarakat muqallid. Nah, ini kelompok kita nih, termasuk ulun. Kita betakun dulu, baca kitab dulu, betakun yang alim. Itu pun ada 2 kelompok nanti. Ada muqallid muttabi', ada muqallid ami. Muqallid muttabi itu artinya ini mengumpat pendapat mujtahid dan dia tahu dalilnya. Ini contoh. Ini Pak Khairul berpasan temanya tentang wudu dan salat jasadin. Ulun tunjukkan nih Pak contoh tentang wudu. Ada khilaf tentang wudu. Yang jelas tidak ada khilaf rukun wudu itu 4. Yang jelas tidak ada khilaf tentang rukun wudu itu 4.
Kenapa tidak ada khilaf? Karena jelas disebutkan dalam nas Al-Qur'anul Karim. Surah Al-Maidah ayat 6. Ujar Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Nah, itu yang pertama. Jika hendak salat, ujar Allah, basuh wajah. Itu rukun satu pertama. Itu sudah ada khilaf, Pak. 4 mazhab sepakat. Wa aydiyakum ilal marafiq. Lalu basuh juga tanganmu sampai ke siku. 2, rukun kedua. Tidak ada khilaf. Ulama 4 mazhab sepakat. Wamsahu biru'usikum. Kemudian usap kepala. Sampai mengusap kepala tidak ada khilaf 4 mazhab. Tapi seberapa banyak yang diusap itu khilaf. Syafi'i 1 rambut cukup. Hanafi 1/4 rambut. Maliki seberataan kepala. 1/4 kepala maksud ulun. Kalau Hanafi 1/4 kepala. Jadi seukuran saya inilah, Pak. Itu Hanafi. Amun kada sampai 1/4 bagian kepala tidak sah wudunya. Maliki harus seluruh kepala, seluruh rambut yang tumbuh di kepala. Ada khilaf. Tapi tentang mengusap rambut tidak ada khilaf. 3. Yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Ahlus sunnah tidak ada khilaf. Syiah khilaf. Ujar Syiah, kaki itu tidak dibasuh, tapi diusap. Kenapa bisa diusap? Karena mereka membaca Qur'annya bukan wa arjulakum, Pak, tapi wa arjulikum. Jadi diatapkan kepada biru'usikum. Jadi biru'usikum, kepala tadi itu diusap, batis diusap juga, ujar Syiah. Tapi kalau ulama Ahlus sunnah, ulama sunni tidak ada khilaf, itu membacanya wa arjulakum. Artinya dibasuh. Nah, yang 4 itu tidak ada khilaf. Nah, mazhab Hanafi menyatakan rukunnya ya 4 itu berdasarkan nas. Sementara mazhab Maliki mengatakan ada 7, Pak. Nih, kalau misalkan pian pengikut mazhab Maliki, sedikit ulun ulas masalah wudu ini. Mazhab Maliki mengatakan rukun wudu itu ada 7. 4 tadi ditambah dengan niat. Kalau Hanafi kada ada niat saat wudu. Kenapa alasan tidak ada? Karena dalam ayat tadi kada ada. Itu alasannya. Kalau Maliki, ini mazhab gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, ada niat. Dalilnya Pak, innamal a'malu bin niat. Yang ke-6, harus ada adalku. Nah, adalku itu kalau dalam mazhab Maliki diusap, Pak, bujur-bujur diusap. Jadi kalau pian melihat ada diusap, digosok. Nah, itu kalau dalam mazhab Maliki fardu. Kalau tidak digosok tidak sah wudunya. Kalau mazhab Syafi'i cukup dilewatkan. Adapun mengusap, menggosok itu sunnah. Itu yang ke-6. Yang ke-7, menurut mazhab Maliki harus mualah. Mualah itu berturut-turut. Kalau mazhab Syafi'i, mualah itu sunnah. Maksudnya mualah itu kayak apa, hadirin? Misalkan inilah pian berwudu di rumah sampai tangan, wajah sudah, niat sudah, wajah sudah, tangan. Tiba-tiba banyu mati, banyu keran mati. Lalu pian datang ke masjid. Nah, pas datang sampai ke masjid, jadi dari rumah sampai ke masjid itu ada jeda, katakan 200 meter. Para karing dah banyu di tangan nih. Kalau menurut mazhab Syafi'i belum kering lah, masih basah, itu masih boleh dilanjut ke kepala, lalu telinga nih, lalu kaki. Kalau mazhab Maliki tidak boleh, Pak, karena itu tidak dianggap mualah. Kalau dalam mazhab Syafi'i, masalah masih basah tadi, kita pindah tempat lalu berwudu di tempat lain, kada apa-apa, masih sah, namanya mualah, tapi melanggar kesunnahan, makruh saja. Nah, begitu. Jadi kalau dalam mazhab Maliki itu fardu, kalau tidak mualah tidak sah wudunya. Kemudian mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i ada 6. Mazhab Syafi'i ada 6. Apa yang 6 itu? 4 tadi, wajah, tangan, kepala, batis, tambah 2. 2 itu Pak, 1 niat, 2 tertib. Tertib itu artinya urut. Nah, kalau mazhab lain Pak tidak mensyaratkan tertib. Kada apa-apa Pak. Mensyarat, kalau mazhab lain tidak mensyaratkan tertib. Kalau tidak mensyaratkan tertib berarti apa? Hendak basuh tangan kah dulu, hanya wajah. Menurut mazhab selain mazhab Syafi'i boleh. Nah, itu contoh ada khilaf.
Kemudian yang terakhir ulun sampaikan ini mazhab Hanafi, Hanabilah dan Syiah Imamiyah. Mereka menambahkan selain 4 tadi 3, niat, tartib, mualah. Nah, ala kulli hal ulun ingin menyampaikan semua itu menunjukkan bahwa dalam Islam itu ada perkara-perkara yang sifatnya khilafiyah dan itu banyak. Nah, mudah-mudahan poin pentingnya yang ulun sampaikan di sini, mari kita bersama dalam hal yang kita itu ittifaq, kita bersama-sama wujudkan, dan kita toleran, tasamuh pada wilayah-wilayah yang sifatnya khilafiyah. Ulun di hati Pak di Banjar ini ada Langgar, daerah Cemara Pak, kada perlu ulun sebut, yang Masya Allah luar biasa. NU Muhammadiyah bisa berdampingan. Ada majelis Ustadz Muhammadiyah malam tertentu. Malam lain nanti Ustadz dari NU. Begitu, ba'atur bebahnya. Ba'atur. Tapi ada juga Pak, masjid asalnya Langgar, bercakut, berabut, sampai akhirnya polisi turun tangan. Miris kita Pak, sedih kita Pak. Cukup satulah, jangan lagi ada yang gitu-gitu Pak. Musuh-musuh Islam di sana ini sedang memantau kita Pak. Kalau dilihatnya kita ini berpecah belah, baampik mereka Pak. Baampik, senang mereka. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ujar Allah. Benar-benar kalian takwa. Di antara wujud takwa itu apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, Al-Qur'anul Karim, jangan kalian berpecah belah. Ini khatib salat Jumat menyampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sampai luar sandal hanyar, sepatu hanyar hilang. Mencari wal ngarannya itu. Para disuruh wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah itu artinya apa? Di antaranya jangan mengambil sandal kawan. Jangan mengambil sepatu kawan. Ghasab ngarannya. Itu ngarannya mencari hual. Mencari hual itu berarti mengajak bertafarraqu. Ini naudzubillah. Itu karena sembahyang kita tuh kada bersandal Pak. Coba bersandal bersepatu insyaallah kada hilang. Sepeda motor nang hilang. Nah, itulah intinya Pak. Mudah-mudahan kita ini bisa terus bersatu. Karena ada kaum hasidin, kaum munafikin, kaum kafirin yang bergembira di atas perpecahan kita. Maka sebisa mungkin kita bangun persatuan. Kita bersama dalam hal yang sama, yang kita muttafaq, dan kita saling toleran dalam hal yang sifatnya khilafiyah. Makanya ulun menyesuaikan juga nih Pak. Menyesuaikan juga. Mon besurban nih gaya Nahdiyin. Nah, tapi mon bejas nih gaya Muhammadiyin Pak. Kopiah nih gaya Muhammadiyin juga. Mon di Banjar nih kada biasa tuan guru berkopiah kada biasa. Tapi kalau di Jawa kiai berkopiah hirang biasa. Nah, besurban bisa juga ulun menyesuaikan aja ulun nih. Jadi alhamdulillah ngisi di Masjid Muhammadiyah, ngisi juga di Masjid NU, ngisi juga. Kita cari persamaannya. Kita bersama, karena dengan bersama itu insya Allah kita akan dimenangkan, kita akan dikuatkan. Nah, demikian yang bisa ulun sampaikan. Ujar Pak Her ada nggih, silakan ulun persilakan. Kalau ada sesi dialog. Ayat Allah karena hal yang mendidik dalam hati dalam pikiran tentang pelaksanaan dan yang lain kami bersilakan untuk mari kita cepat dan bersamaan dan kita lebih jelas apa yang menjadikan padanan yang kita semua. Kami berserah Pak Yusuf Joy. Oh, baik. Abah ulun nih Pak ya. Kan Yusuf, Wahyudi ibn Yusuf. Wahyudi anaknya Yusuf. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ketika berwudu air habis, cari dulu Pak. Ketentuannya mencari dulu. Katok rumah tetangga.
mun supan kada nyaman mengatur rumah tetangga, datang ke masjid langgar. Biasanya masjid langgar itu stok banyak karena tandonnya banyak. Nah, kalau sudah cari kada dapat, hanyar boleh bertayamum. Itu syaratnya, Pak. Jadi di antara syarat tayamum itu harus mencari dulu. Bahkan tadi sebagian ulama ada yang menyebutkan, ini dulu disebut dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i karangan Profesor Dr. Muhammad Zuhaili, ading dari Syekh Wahbah Zuhaili, menyebutkan 2,5 kilometer mencari. Kada dapat, hanyar bertayamum. Itu, Pak. Jadi kalau selama masih ada air, tetap air. Jadi karena di Quran disebutkan demikian. Kemudian yang kedua apa tadi, Pak? Berpandir ketika berwudu, hukumnya makruh. Jadi banyak berbicara ketika berwudu, hukumnya makruh. Begitu disebutkan. Karena antara sunnah wudu itu tidak banyak berbicara. Wudu itu ibadah. Makanya dalam mazhab Syafi'i diwajibkan niat. Tadi yang kada mewajibkan niat hanya mazhab Hanafi. 3 mazhab yang lain mewajibkan niat. Ibadah mahdhah. Dan ibadah mahdhah sebagaimana itu, kenapa ada niat? Karena ada ibadah mahdhah. Berdasarkan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Itu maksudnya ibadah. Karena yang memerlukan niat khusus itu ibadah. Adapun muamalah itu tidak perlu niat khusus. Pian jual beli dah. Ulun berniat menjual, ulun berniat menukar, itu tidak wajib. Akad nikah itu sebagian ulama seperti pengarang Imam Asy-Syatibi, pengarang kitab Al-Muwafaqat, nikah itu dimasukkan dalam bab muamalah. Karena itu kan akad antara dua pihak. Maka sebenarnya akad nikah itu pun tidak perlu niat khusus. Tapi biasanya penghulu kita ini hendak apik, Pak. Jadi kita maklum aja, berniat dulu pian ya. Hendak ijab, hendak kabul, berniat dulu. Padahal itu muamalah, tidak perlu niat. Tidak niat pun sah maksudnya. Tapi kalau ibadah mahdhah, niat itu wajib menurut pendapat 3 mazhab tadi, selain mazhab Hanafi. Jadi itu ibadah. Nah, di antara ketentuan ibadah itu kita tidak boleh banyak berbicara dengan makhluk. Fokusnya kita kepada Allah. Kalau salat haram malah. Nah, makmum salah ditagur, salah pian. Bujur jajar imam. Nah, batal lah makmum imam. Sudah ampihan, biar nang lain batal berataan. Itu salat. Kalau salat haram. Kecuali jahil, kecuali tidak tahu. Dulu ada sahabat Nabi namanya Muawiyah bin Al-Hakam. Karena ketidaktahuannya, ada nang wahin Pak jamaah. Lalu dia yarhamukallah. Tuntung sembahyang di kiau Nabi. Siapa tadi yang mau pandir yarhamukallah? Saya Rasulullah. Jangan lagi ya Nabi. Tidak, ini salat ini isinya tasbih, takbir dan tahmid. Tidak boleh ada kalamun nas. Nah, kalau tawaf itu boleh berpandir. Tapi berpandir yang baik. Meskipun itu hukumnya salat dan disyaratkan wudu ketika tawaf itu, Pak. Tapi boleh berpandir. Tapi berpandir yang baik. Tapi pun juga kada boleh banyak. Kalau banyak makruh. Sama dengan wudu tadi. Banyak berpandir ketika wudu hukumnya makruh. Pon? Tawaf video. Nah, itu hati-hati juga pian. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tawaf itu bagian kiri itu harus sebelah Ka'bah itu harus sebelah kiri kita. Kalau bervideo backgroundnya Ka'bah itu sudah membelakangi Ka'bah, tidak sah tawafnya. Kalau Pak, ini Ka'bah. Oke nih kalau kita tawaf tuh. Nah, sebelah kiri ini Ka'bah. Ka'bah sisi kiri kita. Kalau anak bervideo juga tuh kayak ini. Kayak ini Pak. Tekniknya tuh, lalu ngajari tekniknya. Jangan kayak ini. Nah, ini Ka'bah misalkan kita belakangi kayak ini. Itu tidak sah tawafnya. Karena sudah bergeser dada, ukurannya itu dada. Sama lawan salat, istiqbalul kiblah itu ukurannya dada. Jadi kalau kepala tolah-tolah makruh. Mata lirik kanan kiri boleh. Tapi kalau kepala makruh. Tapi kalau dada bergeser batal salatnya. Karena syarat sahnya salat tidak terpenuhi, yakni istiqbalul kiblah. Istiqbalul kiblah itu patokannya sadr, dada. Gitu Pak. Jadi secara hukum makruh. Wallahu taala alam bisawab. Nggih. Nggih, silakan Pak Khairul. Nggih. Ada.
Ya, siap. Oke, Pak. Ini pertanyaan pertama seumur hidup. Maksud ulun belum pernah ulun ditanya seperti ini, Pak. Ini artinya pertanyaan unik, Pak. Wudu itu wajibnya sekali. Setiap rukun-rukun wudu itu wajibnya sekali. Yakni yang pertama. Jadi basuh wajah sekali, itu rukunnya. Ya nanti dalam mazhab Syafi'i, ini setahu ulun hanya dalam mazhab Syafi'i, mazhab lain tidak ada. Ada istilah ma'ul musta'mal, itu hanya dalam mazhab Syafi'i, Pak. Air yang bekas digunakan untuk bertoharoh itu namanya air musta'mal. Bekas yang mana? Bekas yang pertama. Jadi kalau bekas yang kedua, bekas yang ketiga itu bukan air musta'mal. Jadi misalkan nih, pian pengikut mazhab Syafi'i, misalkan pian berwudu sekali, airnya mengalir, pian buang. Basuh lagi yang kedua, basuh lagi ketiga, pian tampung di baskom, banyunya itu bukan air musta'mal. Kenapa? Karena itu basuhan kedua, basuhan ketiga. Jadi air musta'mal itu hanya untuk basuhan yang wajib. Basuhan yang wajib itu basuhan yang pertama. Gitu. Jadi itu. Adapun yang kedua, ketiga itu hukumnya sunnah. Nah, misalkan ini kisahnya kada ingat. Misalkan kada ingat, apakah ada kewajiban sujud sahwi? Tidak ada. Kewajiban sujud sahwi itu hanya ada dalam sholat. Apalah? Hanya dalam sholat. Sedangkan dalam wudu tidak ada ketentuan sujud sahwi. Nah, tapi perlu ulun tegaskan, sujudul sahwi itu pun hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Qunut tadi. Kalau dalam mazhab Syafi'i, qunut ini termasuk sunnah ab'ad namanya. Sunnah yang ditekankan menjadi formasi ab'ad, bagian dari salat. Yang seandainya ketinggalan, baik sengaja atau tidak sengaja, dalam mazhab Syafi'i disunnahkan untuk sujudus sahwi. Kalau ingatnya pas salat, sujud sahwinya sebelum salam. Jadi tuntung fil alamina innaka hamidum majid. Pian tambahi doa misalkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wa mat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sujud sekali lagi. Nah, ulama khilaf apa bacaannya. Ada sebagian mengatakan bacaannya seperti bacaan sujud subhana rabbil a'la. Yang lain mengatakan subhanalladzi la yanamu wa la yazhu. Maha suci Allah yang tidak tidur, tidak lupa. Nah, kalau pian belum hafal, ambil mazhab yang pertama. Subhana rabbil a'la. Itu paling nyaman dah. Habis itu duduk di antara dua sujud, duduk iftirash namanya, sujud lagi, baca lagi tadi, tasbih. Kemudian nah itu kalau ingatnya di dalam sholat. Kalau ingatnya tuntung sholat, gawi setelah sholat. Nah, tapi kalau menggawi setelah sholat, Pak, sujud sahwinya ada aturannya sedikit. Beda sedikit. Nah, ini mungkin yang jarang tersampaikan. Kalau di dalam sholat, kita itu tidak perlu niat khusus untuk sujudus sahwi. Tapi kalau di luar sholat, kenapa tidak perlu niat khusus? Karena sudah gabung jadi satu dengan sholat. Niat sholat. Nah, tapi kalau kita kerjakan di luar sholat, kita wajib menghadirkan niat. Ini kalau mazhab Syafi'i. Jadi menghadirkan niat, kemudian takbir. Nah, itu takbir, sujud seperti tadi. Nah, itu dan seterusnya. Itu Pak, intinya tidak ada kewajiban sujud sahwi. Itu Pak lah, Pak Khairul lah. Jadi tidak ada kewajiban sujud sahwi. Wallahu taala alam bisawab. Oke. Mudah-mudahan jelas. Ada lagi silakan. Jadi orang bahari itu yang apa kalau mandi basah ada yang oleh ketahuan kepalanya ini mandi di sungai, kepalanya ke rumah. Jadi mulai itulah. Ini unik juga nih pertanyaan. Baru kali ini. Tapi sebenarnya ada cara lain selain itu, Pak. Ada cara lain. Tapi ulun jawab dulu. Secara hukum begini, mandi wajib itu disunnahkan pertama itu bagian atas. Nah, itu sunnah hukumnya. Bagian kepala. Bagian kepala. Kepala pun itu bagian kanan. Hanya bagian kiri. Basah sudah disunahkan menyela-nyela begitu, menggaruk-garuk rambut. Ini ulun contohkan malah supaya jelas. Hanyar imbah kepala, hanyar badan sebelah kanan.
3 kali misalnya. Jadi sunnah balah yang 3 kali. Intinya teraliri air sudah. Nah, tapi kan karena kita ini tajri min tahtihal anhar, Pak. Banjar ini kan bagaikan surga. Air mengalir di bawah rumah-rumah. Termasuk di bawah musola ini kan air mengalir. Lalu orang Banjar tuh boros banyu gitu kan. Makanan kiri pulang. Dan seterusnya begitu. Jadi kalau tadi itu awak dulu hanya kepala, berarti itu paling. Agak kawan, Pak. Nah, secara hukum boleh selamanya sampai rumah masih basah tadi. Nah, tapi tadi melanggar kesunahan. Kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh karena kepala didudiakan. Nah, tapi ulun ajari cara lain, seandainya mandi di sungai juga. Jadi caranya Pak kalau itu kan mungkin bekiboy lah. Nah, cara lain langsung bercabur Pak Jadi langsung menyelam. Kan pas menyelam tuh berniat. Nah, seperti biasa orang menyelam itu kan kepala dulu. Nah, itu sunnah Nabi kenapa? Langsung kepala set. Itu langsung sah, selesai. Jadi boleh tidak mandi janabah dengan bercabur ke sungai? Jawabannya boleh, dibahas oleh para ulama. Sah itu. Nah, Mbah itu insya Allah kada supan tuh. Kenapa? Ngaran bercabur sah awakan itu kan gitu. Jadi kada ketahuan bahwa itu. Gitu kayak seorang bahari Pak, wah ini kada ada orang mandi sungai. Nggih, Pak. Luka nggih. Oh, karena saya. Nggih, betul. Jadi kita diharamkan menjatuhkan diri ke dalam kemudaratan. Ujar Nabi, la darara wala dirara. Tidak boleh menjatuhkan ke dalam kemudaratan baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Jadi yang ulun ceritakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi tadi itu mudarat. Nah, lalu kayak apa caranya? Ada khilaf di antara para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan cukup dengan diusap tadi, Pak. Jadi bagian kepala yang luka tadi cukup diusap. Nah, limbah itu yang lain disimbur dengan air seperti biasa. Itu satu cara. Cara kedua, ini yang diajarkan oleh guru ulun, dan ini pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Kepala, kalau orang mandi wajib tadi kan rukunnya niat, kemudian isalul ma ila jami'il badan, mengalirkan air ke seluruh tubuh, termasuk kepala. Nah, di kepala tadi sama diusap. Tapi imbah diusap, itu dia bertayamum, Mbak. Bertayamum. Muka, jadi tanah, kemudian ke muka, tanah, ke tangan. Itu kenapa tayamum itu dihadirkan untuk mengganti kepala. Nah, itu nanti sama hukumnya dengan orang yang diperban, dibidai, misalkan gitu, diusap. Nah, setelah itu hanya membasuh seluruh tubuh yang lain selain bagian yang luka. Nah, itu menurut pendapat yang kedua. Ya, dalam mazhab setahu ulun itu begitu cara solusinya yang diajarkan guru ulun dan ulun baca di kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i. Begitu Pak, wallahu taala alam bisawab. Intinya memang betul, kada boleh menjatuhkan diri dalam kebinasaan, menjatuhkan dalam kemudaratan. Wallahu taala alam. Pak Yusuf, bonus. Kiblat. Ya. Ya. Kebetulan ulun ada menulis buku judulnya Fikih Umrah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Karena untuk keperluan pembimbingan umrah, Pak. Biasanya kan jamaah banyak bertanya ketika kita mengisi manasik umrah, lalu ulun ulahkan buku tentang itu. Fikih Umrah menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi intinya begini, Pak.
Karena di antara syarat sahnya salat itu adalah mengistiqbal kiblah, menghadap kiblat. Ini ulun jawab menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, salatnya tetap dilaksanakan meskipun tidak menghadap kiblat. Sebisa mungkin memang pada awalnya menghadap kiblat, sebisa mungkin. Nah, kalau tidak bisa tetap melaksanakan salat. Kenapa? Jadi jangan meninggalkan kefarduan itu meskipun tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya. Ujar Nabi, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Sahih riwayat Imam Bukhari. Jika aku perintahkan sesuatu, ini perintah, Pak. Salat ini perintah. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu. Tunaikan perintah itu mastata'tum, semampu kalian. Hukum asalnya mampu menghadap kiblat. Kerjakan. Kalau nggak mampu, tetap kerjakan. Sama nanti, misalkan nggak ketemu air, nggak ketemu tayamum, gimana waktu sholat sudah masuk, tetap laksanakan sholat, meskipun tanpa berwudu, tanpa bertayamum. Lalu para ulama merumuskan kaidah fikih, namanya ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Jadi meskipun tidak menghadap kiblat, misalkan di pesawat nih, tetap kerjakan. Tidak bisa berdiri, duduk. Karena terbatas misalkan, kerjakan dengan duduk. Nah, itu memenuhi perintah Nabi dan kaidah fikih tadi. Lalu alasan lain kata para ulama itu li hurmatil waqti, istilahnya, untuk menghormati pelaksanaan waktu sholat. Nah, setelah itu kayak Pak, diqodok lagi Pak, gitu. Diqodok di luar waktu. Sampai misalkan pian di Madinah atau sampai di Mekah, diqodok yang kita kerjakan di pesawat tadi. Jadi tetap dikerjakan di pesawat sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Nanti ada waktu, tempat kita untuk melaksanakan secara sempurna, kita kerjakan. Nah, namanya mengqadha. Yang tadi itu cuma li hurmatil waqti. Nah, itu ulun menjawab menurut pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i. Wallahu taala alam bisawab. Oke. Baik. Wudu, yakin sudah wudu, itu pahala pertama. Belakangan ragu, sudah batal atau kada. Maka yang dimenangkan yang yakin. Kaidah fikih menyatakan yakin la yuzal bisyak. Al yakin la yuzal bisyak. Yang yakin itu tidak terhapus, tidak terhilangkan dengan yang meragukan. Jadi kalau pada asalnya pian yakin sudah wudu, timbul was-was, timbul ragu, timbul syak. Mana yang dimenangkan? Yakin. Jadi yang dimenangkan bahwa pian itu sudah berwudu dan masih ada wudu. Nah, lain halnya kalau pian itu ragu sudah wudu, sudah wudu atau belum, lalu yakin batal. Nah, itu yang dimenangkan batal. Jadi antara yakin dengan syak, dahulukan yang yakin. Adapun tajdidul wudu, memperbaharui wudu, itu tanpa harus membatalkan wudu sebelumnya. Karena wudu sebelumnya, misalkan nih, pian hendak maghrib, wudu sudah. Sebelumnya ada hadas, lalu niat hendak sholat, lalu pian wudu. Hukum wudunya wajib. Hukum wudunya wajib. Karena hendak melaksanakan sholat. Sesuai perintah Allah tadi. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jika hendak salat, wudulah. Sekalinya maghrib pian sudah. Para isya masih ada wudu, belum batal. Wudu lagi, boleh tidak? Boleh. Sunnah hukumnya. Mustahab, sunnah, dianjurkan. Tajdidul wudu namanya. Nah, apakah harus membatalkan wudu sebelumnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang pertama tadi itu wajib. Yang kedua itu sunnah. Jadi bukan yang sunnah membatalkan yang wajib. Kalau yang sunnah membatalkan yang wajib, berarti yang sunnah itu jadi wajib. Gitu Pak. Jadi tanpa harus membatalkan. Nah, satu lagi ulun padahkan, satu hal. Supaya tahu pian, dan mudah-mudahan kada terlanggar karena tahu lah. Wudu itu ada juga yang makruh Pak. Wudu itu ada yang makruh. Tadi ulun menyinggung ada wudu yang haram. yakni wudu dengan air ghasab. Ada wudu yang makruh. Apa itu wudu makruh? Wudu yang terkait dengan tajdidul wudu tadi. Sebelum maghrib nih pengen wudu. Sebelum maghrib wudu. Misalkan jam 6 wudu.
Maghrib jam 6.21 misalkan. 6.15 pian wudhu lagi, padahal batal kada batal, tidak ada hadas. Pian wudhu lagi, itu hukumnya makruh. Dan tidak terhitung sebagai tajdidul wudhu yang hukumnya sunnah tadi. Kenapa? Karena untuk wudhu wajib tadi itu sudah cukup untuk sholat maghrib. Adapun pian tajdidul wudhu itu karena hendak melaksanakan sholat isya, itu yang disunnahkan. Tapi kalau untuk satu sholat fardu pian 2 kali wudhu yang kedua itu hukumnya makruh. Disebut dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Nah, kalau betakun halamannya halaman 313. Nah, juz yang pertama. Terbitan Darul Fikr. Itu Pak. Mungkin cukup dulu Pak lah. Oke. Minta yang lain mungkin ada keperluan. Nah, tapi ulun mohon izin hendak mengijazahkan sholawat, boleh lah Pak? Boleh Pak lah? Jadi yang pian hendak mengamalkan silahkan. Oke, ulun mengijazahkan. Insyaallah ini salawat Qur'aniyah yang dirangkai disusun oleh Sultanul Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Dia sebutkan dengan berwasilah membaca salawat ini insyaallah dikabulkan hajat kita, diampuni dosa kita, ditutup aib kita, kemudian mendapatkan kemuliaan, dibukakan 70 pintu rahmat, menampakkan beberapa jalan hikmah, kemudian dimudahkan rizki dan memperbagus akhlak. Nah, ini alhamdulillah sudah ulun susun ulang, ulun tulis ulang. Habiskah? Nah, bentar ya Pak Abidin lah. Kena bahasa ulun bawakan nggih. Nggih. Nah, ulun senang Pak membaca salawat ini karena dalam salawat ini banyak dikutip ayat Al-Qur'an. Makanya disebut salawat Qur'aniyah. Banyak mengutip ayat Al-Qur'an. Jadi sambil membaca salawat ini kita sambil membaca Al-Qur'an. Gitu. Fadilahnya itu sambil membaca Al-Qur'an. Yang kedua, ulun senang membaca salawat ini karena di dalam salawat ini ada busyra, kabar gembira. Disebut kabar gembira bagi orang yang bersedekah, bagi orang yang berinfak, bagi orang yang sholat dan seterusnya. Nah itu. Nah jadi bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil basyiril mubasyiri lil mu'minin bima qalallahul azim. Jadi ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada pemimpin kami. Di halaman pertama Pak, ya, Nabi Muhammad SAW al-basyir wal mubasyir, dan yang menyampaikan kabar gembira lil mu'minin, bagi orang-orang beriman, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa basyiril mu'minin, sampaikan kabar gembira untuk orang-orang beriman, wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, Allah tidak pernah menyia-nyiakan amalnya, pahalanya orang-orang beriman, dan seterusnya. Nah, dan seterusnya ini ada 30 salawat, insyaallah sekitar 10 menit tuntung. Kalau misalkan kena ulun diizinkan mengisi majelis lagi, kita bisa bacakan secara utuh seberataan. Nah, jadi ulun ijazahkan salawat ini kepada pian sebagaimana guru kami telah mengijazahkannya. Ajaztukum hadhihi salawat kama ajazani syaikhi ilaikum jami'an. Nah, pian jawab qabil tu. Nah, terakhir Pak, ulun mohon bantuan pian, mohon doa dari pian. Di halaman belakang dari salawat Qur'aniyah itu ada doa. Jadi pian silakan berdoa dengan doa yang macam-macam yang pian kehendaki sesuai hajat pian, tapi ulun betitip sebuting hajat ulun. Sebagai ulun yang mengijazahkan ke pian ini, ulun minta sebuting. Pian doakan kelancaran gasan pian seorang, yang kedua gasan pembangunan masjid dan pondok pesantren. Jadi kami sedang membangun masjid, membangun pondok pesantren di Brangas, ada tanah hampir 1 hektar di sana. Alhamdulillah masjidnya sudah sampai cor, kemudian rumah guru sudah juga masuki rumah kedua, ruang kelas juga sudah kelas kedua, santrinya juga sudah hampir 40-an ini yang daftar. Tahun depan insyaallah kita mulai pelaksanaan pembelajaran. Itu pondok pesantren tahfiz sekaligus untuk belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama yang lain. Nah, ulun mohon bantuan doa pian. Nah, doanya di belakang itu Pak. Allahumma sahhil umurana.
ya Allah mudahkanlah urusan-urusan kami. Itu gasan pian seorang itu. Mudahan urusan pian dimudahkan surataan. Wa umura ma'hadina hadza, dan urusan ma'had kami, pondok pesantren kami. Pian sebut namanya Al-Ma'had Darul Ma'arif. Ngarannya Darul Ma'arif. Madamatis samawati wal ard. Selama masih ada langit dan bumi. Nah, itu Pak. Ulun mohon kiriman doa dari pian, mudah-mudahan lancar semuanya. Karena dana yang diperlukan lumayan banyak. Untuk masjidnya saja 1 miliar gitu, belum pondoknya. Nah, kalau pian hendak berdonasi di bawahnya ada. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.